Erling Haaland borong 2 dari 3 gol kemenangan Manchester City. Manchester City mengamankan kemenangan pertama pada laga pembuka Liga Premier Inggris. Manchester City menang dengan skor akhir 3-0 atas Burnley. 2 gol Manchester City dicetak pada babak pertama. Erling Haaland adalah pelakunya. Gol pertama dicetakkan di menit keempat, lalu gol kedua dicetakkan di menit ke-36. Satu gol lagi yang tercipta bagi Manchester City, tercipta di menit ke-75. Kali ini giliran Rodri yang ikut mencatatkan namanya di papan skor. Manchester City menang tapi De Bruyne cedera lagi. Star positif Manchester City di Liga Inggris musim ini ditandai dengan sebuah catatan buruk. Kreator permainan Kevin De Bruyne mengalami cedera. De Bruyne mengalami cedera dan sudah ditarik keluar di menit ke-23 untuk digantikan dengan Mateo Kovacic. Gelandang 32 tahun itu diduga mengalami cedera serupa dengan yang ia alami sewaktu di laga final Liga Champions. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan indikasi hamstring sang gelandang kembali bermasalah. Messi bawa Inter Miami ke Semifinalis Cup. Inter Miami memastikan langkah ke Semifinalis Cup. Lionel Messi dan kawan-kawan melaju usai menaklukkan Charlotte FC dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol Miami diciptakan oleh Joseph Martinez, Robert Taylor, gol bunuh diri dari Ederson, dan terakhir dari Lionel Messi. Firmino cetak hat-trick di laga debut. Roberto Firmino menandai debutnya bersama Al Ahly dengan sangat manis. Penyerang asal Brasil itu mengemaskan hat-trick untuk memenangkan Al Ahly 3-1 atas Al Hassam. Hat-trick dari Roberto Firmino mengantarkan Al Ahly ke puncak klasemen sementara Saudi Pro League dengan perolehan 3 poin. Firmino diketahui menjadi satu dari 6 bintang Eropa yang didatangkan oleh Al Ahly di bursa transfer musim panas. 5 pemain lainnya adalah Edward Mendy, Riyad Mahrez, Saint-Maximin, Franck Kessie, dan terakhir ada Roger Ibanez. Marcelo diskor 3 laga usai patahkan kaki lawan. Pekawakan asal Brasil Marcelo harus menerima hukuman usai tak sengaja mematahkan kaki lawannya. Dia kini dilarang tampil di 3 laga Copa Libertadores. Marcelo dilarang tampil di 3 pertandingan di ajang Copa Libertadores dan juga harus membayar denda sebesar $6.000 AS atau sekitar 90 juta rupiah. Kylian Mbappe siap-siap makan gaji buta. Daily Mail melaporkan Kylian Mbappe sudah menemui Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi di awal pekan ini. Mbappe menegaskan dirinya akan bertahan di kota Paris sampai kontraknya habis pada penghujung musim 2024 nanti. Hal itu membuat kubu PSG kebakaran jenggot. PSG mau menjual Kylian Mbappe di bursa transfer musim panas ini karena tidak mau si pemain pergi dengan status bebas transfer dan pihak klub tidak mendapatkan untung. PSG sebenarnya sudah mengancam Kylian Mbappe. Andai Mbappe tidak mau dijual, maka siap-siap akan dibangku cadangkan sepanjang musim 2023-2024. Barcelona mau jual saham di Bursa Efek Amerika Serikat. Barcelona berupaya menjual saham mereka di Bursa Efek Amerika Serikat. Los Angeles bermitra dengan vendor kapital dari Swiss untuk merealisasikan hal tersebut. Barcelona ingin menempatkan saham Barca Media di Bursa Efek Nasdaq. Barcelona akan bekerja sama dengan vendor kapital Swiss yakni Mountain Venturers. Nantinya saham BRMA milik Barcelona akan dikenal di Nasdaq. Dengan melantai di bursa transfer, diharapkan bakal ada pemasukan klub dengan perkiraan keuntungan mencapai 910 juta euro atau sekitar 15,3 triliun rupiah. Rasmus Højlund akan mengenakan nomor punggung 17. Teka-teki mengenai nomor punggung untuk striker baru Manchester United Rasmus Højlund kini telah terpecahkan, di mana sang striker akan mengenakan nomor punggung 17. Dilansir dari laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, diketahui apabila Højlund akan mengenakan nomor punggung yang cukup unik. Disebut unik karena nomor punggung 17 yang akan ia kenakan itu bukanlah nomor yang biasa digunakan oleh seorang striker. Nomor punggung 17 sendiri awalnya dikenakan oleh Fred di Manchester United, akan tetapi dengan hengkangnya sang gelandang menuju Fenerbahce di musim panas ini, maka nomor punggung tersebut kini akhirnya tak bertuan.
Tes medis selesai, Harry Kane segera diperkenalkan sebagai pemain baru Bayern Munchen. Fabrizio Romano melaporkan bahwa saga transfer Harry Kane telah berakhir. Sang striker segera diresmikan dan menjadi pemain baru bagi Bayern Munchen. Sang striker dikabarkan menjalani tes medis di Bayern Munchen dan proses tersebut berjalan lancar tanpa kendala apapun. Alhasil Harry Kane sedikit lagi akan diperkenalkan sebagai pemain baru dari Dortmund, di mana ia akan menandatangani kontrak dan juga diperkenalkan ke publik. Sang striker dilaporkan menekan kontrak yang cukup panjang, yang diberi kontrak 4 tahun hingga tahun 2027 mendatang. Leandro Paredes selangkah lagi gabung Galatasaray. Leandro Paredes akan segera hengkang dari Park Princes dan merapat ke raksasa Turki yakni Galatasaray. Rumor menyebutkan bahwa PSG dan juga Galatasaray telah resmi mencapai tahap akhir dalam proses negosiasi. Dilansir dari PSG Talk, Galatasaray mengajukan tawaran sebesar 6 juta euro kepada Les Parisiens dan angka itu sudah disetujui oleh raksasa Ligue 1 Prancis tersebut, dan Paredes akan selangkah lagi lebih dekat dengan pintu keluar dari Paris. Chelsea cari pengganti buat Christopher Nkunku. Chelsea terpaksa mencari penyerang lagi di bursa transfer musim panas kali ini. Cedera panjang Christopher Nkunku menjadi persoalan yang harus segera ditangani. Nkunku yang baru saja bergabung di musim panas ini mengalami cedera lutut. Chelsea tak mengungkapkan perkiraan durasi pemulihan pemain internasional Perancis tersebut. Namun sejumlah laporan mengungkapkan bahwa Nkunku bisa absen sampai bulan Desember. Oleh karena itu manajer Chelsea yakni Mauricio Pochettino secara terbuka menyebutkan bahwa mereka akan mencari pemain pengganti untuk mengisi posisi Nkunku. Tyler Adams dicambakkan oleh Chelsea. Transfer Tyler Adams dari Leeds United ke Chelsea dilaporkan batal lantaran The Blues kini fokus mengejar Moises Caicedo dari Brighton. Sebelumnya Chelsea sudah sepakat untuk menebus Adams dengan harga sebesar 20 juta pounds. Di sisi lain The Blues juga sudah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain asal Amerika Serikat tersebut. Adams akhirnya sudah menjalani tes medis tahap pertama. Ia tinggal menjalani tes medis tahap kedua lalu segera menandatangani kontrak. Sikap Chelsea yang memutuskan kembali mengejar Moises Caicedo akhirnya mempengaruhi proses transfer dari Tyler Adams tersebut, dan kini terus dikabarkan tak jadi merekrutnya dari Leeds United. Barcelona hidupkan negosiasi transfer dari Joao Cancelo. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Cancelo berpotensi melanjutkan karirnya di Spanyol. Barcelona dilaporkan siap memboyongnya ke Camp Nou di musim panas ini. Romano memastikan bahwa saat ini Barcelona telah menghidupkan kembali minat negosiasi dengan pihak Manchester City. Proses negosiasi ini dijadwalkan akan berlangsung sampai pekan depan, dan Barcelona sangat optimis bisa menguji transfer dari sang pemain. Alasan mengapa Barcelona melanjutkan transfer dari Cancelo tersebut karena mereka sudah memiliki dana untuk membeli sang bek. Barca dikabarkan akan menjual Dembele menuju PSG. Inter Milan mempertimbangkan rekrut Anthony Martial. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan penyerang setan merah yakni Anthony Martial setelah menarik diri dari perburuan Valérien Balogun. Pemain 27 tahun itu tampil kurang memuaskan di Old Trafford. Faktanya Martial kini semakin tersingkirkan dalam daftar pemain utama karena pelatih Belanda Erik ten Hag kini telah mendatangkan Rasmus Højlund. Melihat situasi tersebut, Inter berniat mendatangkan karena mereka sedang kekurangan penyerang selepas kepergian dari Lukaku dan juga Edin Dzeko. West Ham United konfirmasi Harry Maguire segera merapat. Kabar Harry Maguire berganti klub di musim panas ini nampaknya jadi kenyataan. Pihak West Ham United telah mengkonfirmasi bahwa sang bek sudah selangkah lagi lebih dekat bergabung dengan klub mereka. Meski tawaran dari West Ham sudah diterima oleh Manchester United, Moyes menyebut bahwa transfer Maguire masih jauh dari kata selesai. Ia menyebut bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh kedua tim sebelum akhirnya Maguire resmi menjadi penggawa bagi The Hammers.
Chelsea semakin dekat untuk mengamankan jasa Romeo Lavia. Chelsea dikabarkan semakin dekat untuk bisa mengamankan gelandang Southampton yakni Romeo Lavia. Dilansir dari Sky Sport, pihak Chelsea sudah melakukan negosiasi dengan pihak Southampton terkait dengan mahar sang pemain berusia 19 tahun itu. Proses negosiasi ini juga kabarnya berlangsung dengan sangat positif, di mana saat ini Chelsea semakin dekat dengan mahar yang telah diinginkan oleh pihak Southampton. Drama transfer Caicedo lebih memilih Chelsea dibanding Liverpool. Drama di bursa transfer musim panas ini terus bermunculan, yang kali ini melibatkan Liverpool dan juga Chelsea terkait transfer dari gelandang Brighton yakni Moises Caicedo. Sebelumnya kencang disebutkan jika Liverpool selangkah lagi bisa mendapatkan jasa Moises Caicedo. Terus dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Brighton soal harga dari Caicedo yang mencapai 110 juta pounds. Namun hal tersebut rupanya belum cukup untuk meyakinkan Caicedo menerima pinangan dari Liverpool. Pemain asal Ekuador itu diklaim berubah pikiran setelah Chelsea mempertimbangkan untuk kembali memberikan penawaran kepada Brighton. Caicedo sendiri memang sudah memiliki kesepakatan personal dengan Chelsea. Manchester United bakal impor bek tengah dari Italia. Netizen melaporkan bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Italia dalam mencari bek tengah yang baru. Setan Merah dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan Blaise Scoors dari Torino. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United tidak akan menemui kendala berarti untuk bisa mendapatkan Scoors. Torino selaku pemilik sang bek dikabarkan sedang mengalami masalah finansial, sehingga mereka harus menjual beberapa pemain mereka dan salah satunya adalah Blaise Scoors. Il Toro menargetkan sekitar 30 juta euro untuk penjualan sang bek di musim panas ini. Jika Manchester United mau membayar harga segitu, maka Scoors akan diperbolehkan pindah menuju Inggris. Chelsea restui Kepa pindah ke Bayern Munchen. Asa Bayern Munchen untuk bisa mendatangkan jasa Kepa Arrizabalaga di musim panas ini nampaknya bakal jadi kenyataan. Chelsea dilaporkan siap berpisah dengan kiper asal Spanyol tersebut. Dilansir dari The Daily Mail, Mauricio Pochettino mengizinkan Kepa pindah ke Bayern Munchen. Di sisi lain Chelsea juga sudah mendapatkan kiper baru yakni Robert Sanchez. Jadi ia tidak keberatan untuk berpisah dengan Kepa Arrizabalaga. Chelsea kini menunggu tawaran masuk dari manajemen Bayern Munchen. Mereka berharap tawaran yang masuk itu tidak datang terlalu mepet dengan deadline di bursa transfer. Kepa kabarnya bisa diangkut di kisaran 30 juta euro di musim panas ini. Neymar dan Felix tawarkan diri Barcelona berusaha kontrak keduanya. Di tengah kegaduhan di klubnya masing-masing, Neymar dan juga Joao Felix menawarkan diri untuk bisa bergabung ke Barcelona. Meski ditolak oleh Xavi Hernandez, namun petinggi Barcelona disebut akan tetap berusaha untuk bisa mendatangkan Neymar maupun Felix karena kualitas yang dia punya. Xavi menganggap Neymar dan Felix mungkin tidak akan cocok dengan gaya permainan dari Barcelona, dan bukan tidak mungkin karena kepintangannya dari keduanya akan menimbulkan perpecahan dalam ruang ganti Barcelona yang saat ini berjalan begitu harmonis. Tetapi sayangnya petinggi Barcelona bersikeras untuk merealisasikan kedatangan keduanya karena percaya bahwa Xavi akan berubah pikiran karena kualitas yang ditawarkan oleh Neymar maupun Joao Felix.